Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2025, kami dari kelompok 15 akan melakukan kegiatan dengan judul sosialisasi membangun semangat anak-anak dalam menuntut ilmu agama di Masjid Ta'lim Al-Furqon. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Rumiah. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Saya Hafizul Rahman, saya sebagai koordinator. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syafa Gariza. Di sini tugas aku sebagai Humas 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Maulida. Saya di sini sebagai bendahara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lan Regina. Aku di sini sebagai si hadiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isi Setiawan. Saya di sini sebagai dokumentasi. Halo, perkenalkan nama saya Fazli Maulasan. Saya di sini sebagai editor. Pukul 18.36 penyampaian materi. Pukul 19.16 diskusi dan tanya jawab. Pukul 19.36 istirahat dan sholat isya. Pukul 19.52 pemberian hadiah. Pukul 20.05 foto bersama. Pukul 20.10 peserta dibolehkan pulang. Saya bersama Ustadz Narman dari Bu Ustazah Yanti
akan melaksanakan sesi wawancara. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu tentang pentingnya menanamkan nilai agama kepada anak-anak sejak dini? Begini ya, maksudnya anak-anak tuh sejak dini harus dikasih pelajaran tentang agama agar hidupnya terarah dan juga tidak jadi bumerang dari masyarakatnya nantinya, maksudnya agar dia tuh bisa mengarah pada agama, pelajaran tentang agama misalnya tentang sholat dan sebagainya, kemudian baca Al-Quran agar terarah juga kehidupannya jadi baik dan tidak sombong di dalam masyarakat, dan juga harus dia dulu menjaga dirinya, dan dengan cara berbicaranya juga harus kita harus feminine agar dia bisa berbicara dengan baik, sopan dan santun. Itu belajar. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dan Ibu menyampaikan ajaran agama agar mudah dipahami dan diterapkan oleh anak-anak? Caranya yang pertama yaitu dengan cara sabar, dan juga dengan cara menerangkan secara mendetail dan dengan contoh-contoh misalnya ya, agar dia mengerti dan tidak seperti tadi tuh, seperti dia tidak mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan terus dia tidak bisa jawab, misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya dia nggak bisa jawab berarti dia nggak ngerti. Nah seperti itu nanti dijelaskan dengan secara mendetail agar nanti dia bisa menjawab apa arti daripada tajwid misalnya, apa arti daripada sholat misalnya. Nah seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa tantangan yang biasanya dihadapi dalam membimbing anak-anak belajar mengaji di lingkungan ini, Pak? Ya biasalah, kalau anak-anak pasti kalau mengaji itu pasti berisik kan ya. Ada yang nangis, ada yang bercanda dan lain sebagainya. Nah dengan itu dia harus kita arahkan agar supaya tidak seperti itu. Oke, yang terakhir, apakah Bapak dan Ibu melihat adanya perubahan perilaku atau sikap anak-anak setelah rutin mengikuti pengajian ini? Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit mereka bisa ada perubahan ya, dengan cara dia belajar ngaji, dengan cara dia diterangkan dengan misalnya dengan perilaku yang sopan. Nah, kemudian dia bisa berubah sedikit-sedikit walaupun tidak banyak ya. Dia di masyarakat bisa menjaga dirinya, kemudian dia di orang-orang depannya, kalau misalnya dia ada orang banyak dia bisa permisi dan udah diajarin seperti itu. Kemudian mereka harus menjaga sopan santun. Nah semua itu sudah diajarkan. Nah dengan cara menerangkan, menjelaskan apa artinya sopan santun itu. Yang terakhir, pesan yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang tentang pentingnya belajar ilmu agama. Nah, pesannya ya, agar menuntut ilmu agama itu harus ya, wajib, karena menuntut ilmu itu kan tidak hanya dari kecil doang, tapi sampai kita masuk ke liang kubur tuh harus menuntut ilmu ya, kayak gitu, seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, sekian dari kita. Terima kasih untuk Bapak Narman dan Ibu Ustazah Yanti.